Gak tau kenapa, gue kalau tiap kali lihat Explore tuh gue merasa, ih mobil ini ganteng banget ya. Tapi kenapa penjualannya agak kurang ya? Padahal secara desain sangat futuristik, gak beda jauh sama mobil konsepnya. Dan yang tadinya sempat dikomplain, sayangnya nggak dikasih fitur safety sense. Nah sekarang sudah dikasih fitur safety sense yang bernama Diamond Sense. Sekaligus gue bakal kasih tahu 5 alasan kenapa mobil ini layak banget dipertimbangkan di tahun 2026. Gak tau kenapa gue seneng deh kalau mobil tuh ada power tailgate-nya gitu loh, atau power backdoor lah bahasa nyebutnya. Jadi sebenarnya Explore ini pertama-tama dulu launching itu kan tidak lengkap ya untuk fitur safety sense. Nah sekarang sudah lebih lengkap ya. Mungkin itu alasan pertama sehingga mobil ini layak dipertimbangkan. Sudah lengkap fitur safety sense seperti namanya tuh kayak forward collision, tapi mereka nyebutnya forward collision mitigation system. Terus ada yang adaptive cruise control, jadi biar kalian tuh kalau berkendara ngatur kecepatannya kalau misalnya diisi sama mobil lain, itu dia akan ngatur sendiri. Blind spot juga sudah ada semua gitu loh. Memang mobilnya jadi bawel sih, tapi semua demi keselamatan teman-teman. Alasan selanjutnya adalah desain eksterior. Tapi sebelum kita ngomongin eksterior, gue mau ngomongin mesin dulu. Mesinnya sama dengan Expander juga. 1500 cc, tenaganya sekitar 105 PS, torsinya sekitar 141 Nm, dan dia transmisinya sudah CVT, sehingga dia lebih halus untuk perpindahan transmisinya dan juga lebih irit. Remote-nya seperti ini, ada tombol lock, unlock, dan buat buka tutup bagasi. Kita ngomongin desainnya seperti ini. Pertama-tama desainnya itu bentuknya kayak T-shape kayak gini, ya kan? Terus ya kan bentuknya tuh cakep gitu loh. Grillnya seperti ini, cakep nih perpaduan warna putih dan black glossy dan warna-warna dop. Lampunya teman-teman lihat deh, bahkan ada yang suka ngomong lampunya tuh mirip banget dengan Destinator. Bukan, Destinator yang mirip ini sebenarnya. Pada saat kita pencet unlock tuh, lampu sennya gede banget, panjang banget. Lampunya sudah LED termasuk fog lamp yang LED di bagian sebelah bawah sini. Meskipun ya ada aja yang ngomong, wah kalau fog lamp tuh bagusan yang itu ya, yang apa namanya, warna kuning katanya kayak gitu. Desain itu cakep banget menurut gua, apalagi dibikin two tone, termasuk ada roof rail, spion warna hitam, velg-velgnya juga ganteng tuh kan. Velg ganteng tuh tergantung selera ya. Profilnya 225, 50 ringnya 18, cakram depan belakang, termasuk sudah ada active yaw control, sudah ada smart entry juga, terus ini pilar-pilar juga hitam. Cakep banget ya, kayak gini ya. Tangki BBM letaknya sebelah kiri gitu loh. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Antik, Sales Konsultan Otomotif di Mitsubishi Sunstar Prima Motor Fatmawati yang beralamat di Jalan Raya Fatmawati nomor 58 sampai 60 di Jakarta Selatan. Bapak Ibu, di sebelah saya ini adalah unit terbaru dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Destinator. Mobil ini dibanderol dari harga 388 atau Bapak Ibu bisa memilikinya di TDP hanya 79 juta rupiah. Bapak Ibu, di sebelah saya sudah ada mobil X-Force Mitsubishi atau Mitsubishi X-Force. Bapak Ibu bisa bawa pulang hanya dengan TDP 5 juta saja. Kami juga menyediakan promo menarik Bapak Ibu, mulai dari bunga 0%, angsuran ringan, TDP ringan, atau misalkan Bapak Ibu mau tuker tambah mobil lamanya ke mobil baru, kita kasih harga penawaran terbaik buat Bapak Ibu. Silahkan datang ke Mitsubishi Sunstar Prima Motor Fatmawati, langsung ketemu dengan Antik. Atau bagi Bapak Ibu yang tidak bisa datang ke sini untuk melakukan test drive ataupun tanya-tanya, boleh hubungin Antik di 0813 1946 9358. Terima kasih Bapak Ibu. Alasan selanjutnya, karena ini mobil SUV tentunya ground clearance-nya dong ya. Cukup tinggi, sekitar 225, terus dari acwheel, side skirt, tuh dia bahan bandop gini. Dan mobil ini dilengkapi dengan active yaw control plus mode berkendara normal, wet, gravel, sama mud. Yang menurut gue paling spesial tuh yang wet. Jadi sudah desain untuk negara di Indonesia yang sering hujan dan segala macam. Jadi ketika ngelewatin jalanan yang tergenang air itu lebih aman. Klaimnya seperti itu ya. Jadi biar mengurangi aquaplaning. Sekaligus mau kasih lihat tampilan tampak belakang kayak ini ya. Lampunya ganteng banget. Bentuknya T-shape, ada emblem Ultimate, spoiler, head mount stop lamp, antena sudah shark fin, defogger, kamera mundur. Nih teman-teman lihat ya. Jadi dilengkapi dengan electric power back door. Jadi teman-teman nggak perlu berat-berat angkat gitu loh. Bagasinya cukup gede teman-teman. Palingan nanti teman-teman pertanyaannya adalah nanya sama Mbak Anti. Mbak dapat ini nggak separator dan segala macam? Tanya aja sama Mbak Anti dikasih apa enggak. Dan nih
salah satu ketenangan kalau teman-teman beli mobil bensin tuh dia masih dikasih ban serep gitu loh ya kan. Jadi kalian berkendara juga lebih tenang. Karena zaman now kan eranya banyak mobil listrik yang nggak dikasih ban serep. Nih buat buka tutup ada 2 pilihan. Kalau yang kiri itu nutup doang, yang kanan nutup sekaligus ngunci. Alasan selanjutnya, gue fokusin ke sini dulu. Jadi kemarin pada saat gue datang ke acara launching Destinator, ketemu kan sama Soundmaster Yamaha. Jadi untuk ekspor sama Destinator tuh beliau yang nyusun. Ini sudah diatur sedemikian rupa, jadi seolah kalau dengerin musik kalian kayak berada di depan penyanyi langsung gitu. Lain-lain seperti tampilannya cukup elegan tuh kayak misalkan door trimnya tuh berpadu ya, warna hitam, warna grey, stitching, termasuk konsol ya kan. Termasuk di sini ya atapnya juga warna hitam semua. Menurut gue suka aja sih gitu loh. Termasuk kayak di sini tempat kacamata ya kan, spion dalam sudah auto dimming, layarnya tuh sekitar 12 ini yang sudah support Apple CarPlay, Android Auto, termasuk kalau teman-teman ngeh di sini tuh ada kayak altimeter. Jadi tahu nih mobil ini tanjakannya berapa derajat, miringnya berapa derajat, ada arah kompas juga. Dan sekarang teknologi ini sudah diadaptasi ke expander. Itu pada saat gue pakai berpetualang sih cukup tenang banget. Dan yang tadi sempat gue spill, dia ada drive mode-nya teman-teman. Jadi normal itu berkendara normal. Terus white itu kalau pas hujan, jadi buat mengurangi hall planning. Gravel itu yang berbatu gitu sama mat lumpur gitu loh. Dipadukan dengan electric bike auto hold gitu loh. Dan tentunya sudah support wireless charger. Dan tadi udah gue praktekin adalah sudah sampai dengan electric power back door. Jadi penumpangnya juga nyaman, aman dan nyaman, apalagi joknya juga sudah kulit. Dan tadi ke skip ya, AC-nya sudah Nano X dan dual zone. Jadi kalian nggak perlu rebutan. Misalkan yang drivernya pengen yang hangat, yang penumpang depan pengen dingin, itu nggak perlu rebutan. Ya udah kita tes speaker Yamaha sebagus apa. Oke, kita taruh sini, tutup pintunya. Kalau teman-teman mau lebih puas, sebaiknya test drive sendiri. Dan ini lagi gue konekin dengan tuh Android Autonya, dia bisa secara wireless. Menurut gue kabinnya cukup kedap dan gue setuju. Mungkin kalau kualitas di sini kan bisa beda nih, teman-teman harus dengerin secara langsung. Bener-bener kayak kita berada di area konser kayak gitu. Speakernya bagus. Ini tadi sudah pakai mode flat padahal. Kesimpulannya gini teman-teman ya, kalau teman-teman cari mobil compact SUV tapi yang modelnya ganteng futuristik, ini bisa dijadiin pilihan. Plusnya dilengkapi dengan fitur safety sense. Gue sih senang jujur ya. Jadi yang tadinya gak dilengkapi dengan fitur safety sense lengkap itu kan kayak tanggung loh. Udah nggak dikasih sunroof, safety sense nggak ada. Tapi sekarang dikasih safety sense, menurut gue masih bisa diterima. Meskipun tidak ada panoramic sunroof yang sebenarnya tuh kita nggak butuh-butuh banget. Jujur deh, gue sering banget media test drive itu kalau ada sunroof itu sering kita tutup karena panas gitu loh. Jadi di sini fiturnya yang paling gue suka pertama adalah Android Auto, Apple CarPlay, terus speakernya Yamaha tuh cukup oke banget, terus semuanya serba hitam, itu gue suka, joknya udah kulit semua, electric auto hold. Palingan gini doang ya, kalau gue boleh milih, gue pengen kalau misalnya suatu saat Xbox ini dikasih panoramic sunroof, itu bakalan lebih perfect banget. Balik lagi semua tergantung kebutuhan teman-teman. Di tahun 2026, kira-kira masih worth it gak sih beli X-Force? Kita tanya sama marketingnya. Dengan Mbak siapa nih Mbak? Saya dengan Antik. Mbak Rare ya? Mbak kasih alasan nih buat teman-teman, kenapa harus ambil X-Force terutama yang Ultimate Diamond Sense? Yuk kita lihat. Desainnya keren banget. Futuristik memang sih. Futuristik. Buat anak muda oke, eksekutif keren banget deh pokoknya buat semuanya. Oke, desain secara desain memang benar. Orang Indonesia pertama kalau cari mobil tuh lihat desain dulu ya. Betul. Orang suka baru beli gitu ya. Yes. Gimana? Gini ya, datang, lihat, beli gitu ya. Ya, betul. Terus apa lagi Mbak?
fitur keselamatannya komplit banget. Mm-mm. Dilengkapi dengan Domain Sense. Oke, jadi udah pasti ada namanya Adaptive Cruise Control ya. Jangan kelibet. Jangan kelibet ya, jangan Jangan salah ya. Jadi kalau kalian nyetir itu ibaratnya tuh misalkan nih lagi gue sering road trip gitu ya. Jadi misalkan kita sudah atur kecepatan 60 km per jam, terus di depan diisi sama mobil lain, dia akan otomatis pelan sendiri gitu ya. Siap. Terus ada blind spot. Jadi kadang-kadang kalau gue nyetir itu suka kayak di bahu jalan suka ada yang lewat. Bob, kaget kan? Oh, iya. Nah, ini ada gitu. Iya. Terus lanjutnya ada apa lagi, Mbak? Sound Yamaha. Oke. Emang apa sih Yamaha itu? Ih, keren banget. Suka musik? Suka dong. Suka, ya. Kalau kita suka dengerin musik, itu serasa penyanyinya di depan mata kita. Iya kan? Iya ya. Luar biasa pokoknya. Itu berarti speaker Yamaha tuh sama yang dipakai di Destinator juga ya? Iya kan? Iya. Nah, tapi kalau teman-teman misalkan semakin bingung nih, aduh Mbak, mendingan gua ambil X-Force yang biasa, yang Exit atau Expander atau Destinator, gimana dong Mbak? Kalau bingung-bingung langsung aja datang ke sini, ya kan? Di Jalan Raya Fatmawati, di dealernya namanya Sunstar Prima Motor, ketemu salesnya namanya Antik. Atau Mbak Rare? Ya, kalau misalkan nggak sempet, kita bisa anterin test drive ke rumah, ya kan? Silakan hubungin di 0813 1946 9358. Yes, biar nggak beli kucing dalam karung, teman-teman nggak usah nggak enak hati. Pertama, datang lihat unit dan test drive. Dan kalau teman-teman misalkan punya ada ide konten apa, tinggal spill di kolom komentar dan jangan lupa follow Instagram kami berdua ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.